wabarakatuh. Biridallahu ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa nakhusan bi ahli hadal majlisina barakallahu lana wa lakumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyami'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kerahmatan serta kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa untuk menunaikan hajat kita serta masih dapat untuk meluangkan waktunya dan mudahkan saja segala aktivitas kita, gerak-gerik anggota tubuh kita beserta rohani kita menjadi salah satu wasilah amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya saudara kita yaitu umat Islam, dan khususnya kepada kita yang insya Allah senantiasa taat dengan ajaran-ajarannya. Seiring dengan kalimat sallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga saja kita senantiasa bisa mendapati barokahnya di dunia dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, setelah kemarin kita menyampaikan materi yaitu mengenai bab sholat, maka insya Allah pada malam hari ini alhamdulillah kita akan membahas tentang bab zakat. Setelah sebelumnya kita telah membahas soal bab masalah toharoh, yaitu masalah bersuci, di mana kalau kita hanya bicara soal wudu berarti hanya bicara soal hadas kecil. Tetapi kalau kita membicarakan bab toharoh, maka toharoh itu menjadi dua bagian, yaitu untuk mensucikan diri daripada hadas kecil dan ada hadas besar. Secara syariatnya dan torikohnya seperti itu, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hal ini bisa menjadi satu isyarat di mana bahwa hadas kecil itu sebenarnya adalah bisa bermakna dosa-dosa yang bersifat zahir, lahir. Adapun hadas besar itu adalah dosa-dosa yang bersifat batin atau yang bersifat rohani. Telah kita kupas dan kita bahas juga, yaitu mengenai bab toharoh tersebut ada secara zahir juga ada secara batin. Kemudian setelah selesai, kemudian kita membahas bab masalah sholat. Sholat juga demikian, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, yaitu hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa kumulillahi qanitin. Itu juga telah kita bahas, alhamdulillah telah selesai, di mana secara ringkas bisa kita pahami bahwa sholat itu hendaknya bisa dipadukan
antara gerakan zahir dan gerakan batin, sehingga akan menyempurnakan daripada sholat kita. Kemarin sudah kami sampaikan, kami jelaskan terkait dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana bahwa as-sholatu imaduddin wa man akumaha faqad akumaddin wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Di samping itu juga telah kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW mengenai masalah awaluma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-sholat fa in saluhat sairu amalih fa in fasadat sairu amalih, di mana bahwa perkara yang nantinya akan dihisab atau diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Jikalau sholatnya itu baik, maka dipastikan seluruh amal-amal yang lain akan menjadi baik. Dan apabila sholatnya itu rusak, maka dipastikan juga seluruh amal-amal perbuatan yang lainnya juga akan ikut rusak. Itu juga telah kita pahami bersama yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad tersebut. Dan untuk memahamkan akan perkara tersebut sudah kami sampaikan, di mana bahwa perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan bahasa-bahasa ruhani, walaupun bisa dipahami juga secara jasmani, artinya secara zahir. Akan tetapi sudah pernah kami contohkan bahwa sesuatu yang dirasa atau sesuatu yang jatuh pada aslinya ketika sudah dibahasakan, maka kondisi yang sebenarnya itu pasti tidak sama atau dalam arti akan berubah. Salah satu contoh misalnya orang itu dalam kondisi gembira, perasaan yang sangat sukacita, maka kita akan kehabisan kata-kata, akan kehabisan bahasa untuk menggambarkan ya satu perasaan bahagia ataupun sukacita itu. Termasuk misalnya orang itu lagi jatuh cinta, itu kata bahasa ataupun kata-kata itu tidak akan mewakili keindahan jauh rasa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi bahasa-bahasa itu sebenarnya hanya untuk memudahkan akal pikiran kita mendekati kepada satu pemahaman. Nah itu. Jadi sebagaimana kalau kita belajar dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan ilmu nahwu itu, ya nahwu syaraf itu, kita telah diajarkan waktu di pesantren bahwa yang disebut dengan bunyi itu adalah sesuatu yang didengar ya, akan tetapi yang tidak mengandung unsur huruf hijaiyah ataupun abjadiyah. Saya pernah mencontohkan seperti suara bangku yang diketuk. Nah, itu bunyi, lain suara. Akan tetapi ketika suara bunyi ketukan, ya bunyi ketukan itu dilafadzkan melalui lisan, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai bunyi, tetapi dia akan berubah sebutannya menjadi suara. Tok, tok, tok. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah mengandung huruf hijaiyah ataupun huruf abjadiyah, T-O-K, T-O-K. Nah itu sudah mengandung huruf, berarti dia menjadi suara, bukan lagi bunyi. Artinya ini ada pergeseran. Nah maka demikianlah perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, maka di samping kita harus memahami secara zahir, kita juga berusaha semaksimal mungkin ya untuk memahami secara batin, secara rasa. Karena saya pernah menyampaikan sebagaimana bahwa kalau kita membahas tentang manusia pertama, kita hanya akan sampai kepada satu penghujung, yaitu ilmu pengetahuan. Contohnya manusia pertama, ya jelas kita hanya akan bicara tentang sisi historis daripada terjadinya Adam atau
tentang